Oke, teman-teman sekalian, selamat datang. Kali ini kita akan membahas satu paper terbaru dengan judul Pay Attention MLP. Ini baru saja keluar, mungkin bahkan di sini kelihatan ya. Last revised itu 1 Juni 2021, jadi masih awal bulan. Oke. Nah, Pay Attention to MLP ini adalah sebuah paper baru yang diusung oleh Han Xiaoliu dan kawan-kawan dari Google Research Brain Team. Oke. Di sini mereka menawarkan suatu arsitektur baru dari MLP, multi-layer perceptron ya, yang diklaim bisa memiliki performa yang lebih baik daripada Transformers dan bahkan BERT. Oke. Seperti apa arsitektur MLP dari model mereka? Kita langsung saja scroll ke bawah ya. Untuk seterusnya bisa teman-teman baca sendiri. Jadi model yang mereka tawarkan ditunjukkan oleh gambar di figur satu sini ya. Model MLP yang mereka tawarkan terdiri dari L blocks ya. Di L blocks model yang disusun ya. Sama seperti sama kurang lebih sama seperti transformer yang terdiri dari encoder dan decoder yang disusun secara stack gitu. Oke, dimulai dari sini bacanya ya. Misalkan kalian punya input embedding. Input embedding ini bisa kita pakai misalkan layer word, layer embedding di Keras atau sama seperti layar embedding di Torch, PyTorch ya. Misalkan kalian punya kalimat ya. Kalian punya kalimat, kemudian kalimat itu setiap kalimat punya kata dan setiap kata punya embedding. Nah, ini yang menjadi inputan. Oke. Inputan tersebut dimasukkan ke dalam layer normalization ya. Layer norm saja ya, biasa. Kemudian kita masukkan ke channel projection. Channel projection ini apa? Isinya itu multi layer perceptron ya. Hanya untuk memproyeksi input embedding ini ya. Kemudian diberikan activation berupa JILU kalau di sini. Dan setelah itu eh, hasil aktivasi itu masuk ke spatial gating unit. Nah, ini adalah konsep terbaru yang mereka tawarkan yaitu spatial gating unit. Oke. Nah, permasalahan di MLP adalah dia tidak bisa mencari tahu hubungan antara kata dan hubungan antara setiap kata dalam kalimat seperti yang bisa dilakukan oleh Transformers karena Transformers punya attention. Nah, tetapi si MLP ini dia kan tidak punya attention. Maka untuk mengatasi masalah itu, mereka menawarkan ini, Special Gating Unit. Special Gating Unit ini isinya apa? Isinya adalah di gambar yang sini ya. Ya. Jadi hasil activationnya, hasil embedding yang sudah di projection kemudian di activation dan di normalization sebelumnya ya, itu di split jadi dua. Oke. Di split jadi dua, kemudian salah satu splitannya ya. Jadi di sini dilambangkan dengan U dan V, di split jadi U dan V. Kemudian V ini dinormalize dan diproyeksi lagi. Proyeksinya spasial. Jadi hasil dimensi sebelum dan setelah proyeksinya tetap sama. Kemudian dilakukan element wise multiplication. Nah, dilambangkan dengan dot ini, element wise multiplication. Setelah itu output dari special gating unit ini adalah dimensinya itu sama dengan hasil splitannya ini ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian masuk ke channel projection lagi untuk mengecilkan dimensinya yang sudah dibesarkan di sini ya. Setelah itu dilakukan penjumlahan ya. Dijumlahkan biasa aja antara input embedding yang awal tadi sebelum dilakukan apa-apa dengan yang sudah dilakukan berbagai macam proses termasuk SGU ini. Ya, ini dilakukan sampai L kali ya. Pada 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 eksperimen di paper ini dilakukan itu sampai 6 kali. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke coding, coba kita lihat contoh berikut ini. Ya. Oke. Misalkan kalian punya input embedding. Ada 8 sentence, kemudian ada 256 tokens ya. Tentunya ini sudah di padding ya.
Dan setiap tokens punya embedding 256. Ini bisa pakai layer embedding di Keras atau di PyTorch sama saja. Ya. Kemudian masuk dan embedding X ini tadi kita masukkan ke dalam layer normalize. Kita normalize, masukkan ke layer normalization. Oke. Ingat di sini, coba kita cari ada ini. Ingat di sini ada bagian dari X yang kita simpan dulu yang akan kita pakai di akhir nanti. Kalau di papernya itu ditunjukkan dengan istilah shortcut ya. Kemudian masuk ke channel projection supaya embeddingnya ini kita lebarkan lagi. Jadi setelah masuk ke channel projection ini kita dilambangkan dengan U huruf besar, U kapital kalau di papernya ya. Setelah masuk di channel projection ini kita akan dapatkan kalau kalian pakai tensor kan berarti data tensor dengan dimensi 8 kali 256 kali 1024 ya. 1024 ini didapatkan dari ukuran modelnya dikali 2 gitu ya. Ukuran model yang akan di split nanti, oke. Jadi ini bagian dari inputannya ya. Oke. Atau kalau dalam kasus kita ini karena embedding size-nya 256 berarti 4 kali embedding size, oke. Kemudian diaktifasi dengan GLU sehingga kita tetap dapat matriks yang sama ya, cuma nilainya berbeda karena sudah diaktifasi. Oke. Kalau di papernya ditunjukkan dengan formula ini, Z sama dengan aktivasi GLU dari X dan U. X ini maksudnya X yang sudah dinormalize, oke. Sehingga matriks yang hijau ini adalah matriks Z dengan ukuran 8 kali 256 kali 1024. Kenapa 1024? Karena sudah dilakukan channel projection. Channel projection ini apa? Ini hanya multi-layer perceptron saja. Feed forward neural network. Oke. Nah, setelah itu bagian pentingnya adalah di sini. Bagian ini yang saya lingkari pakai mouse saya ini, pakai kursor, ini adalah special gating unit. Ya, termasuk sudah mulai dari di split ini. Jadi, matriks Z ini akan di split menjadi 2, Z1 dan Z2, ya, di split jadi 2 ya dari embedding size-nya ini. Sehingga kita akan dapat matriks 8256,512 dan 8256,512. Kalau di paper kita lambangkan ini dengan U dan V kecil, U kecil dan V kecil. Yang nanti akan diistilahkan juga menjadi Z1 pada saat di atas ini ya. Ini U kecil, ini V kecil. V kecil kita lakukan normalize lagi pakai layer normalization biasa. Jadi ukurannya tetap. Kemudian kita lakukan spatial projection. Spatial projection ini ukurannya tetap sama. Oke, spatial projection ini ukurannya itu adalah sama dengan sequence length ya. Berarti 256,256 ya. Dan karena ini hanya one dimension convolution, berarti outputnya tetap sama dengan matriks inputannya. Hanya angkanya di sini yang berbeda. Jadi outputnya tetap 8, 256, 512. Oke. Kita dapat U kecil, kita dapat V kecil. Kemudian output dari special gating unit adalah element wise multiplication di sini ya. Jadi matriks ini dengan ini dikalikan element wise multiplication, kita akhirnya dapat output dari special gating unit. Ukurannya 8,256,512. Oke. Setelah kita dapat matriks ini, kita lakukan lagi channel projection di akhir ya. Untuk mengecilkan embedding size-nya ini ya. Sehingga kita dapat matriks 8 256 kali 256. Oke. Matriks yang ini kita lakukan penjumlahan dengan embedding input yang sebelumnya dari bawah sini ya. Kita tarik ke atas sini, kemudian kita jumlahkan untuk melihat hubungan antar kata itu seperti apa. Di sini juga kita pakai untuk melihat hubungan antar kata itu seperti apa. Sehingga kita dapatkan embedding size 8,256,256. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ukurannya sama dengan embedding size yang
ketika kita inputkan di awal tadi, ya. Karena modelnya terdiri dari L-stack, ini semua ya, bisa ada 6 susun. Jadi ini kita lakukan terus-menerus sampai 6 kali, dan hasil akhirnya kita tetap dapat matriks dengan 8, 256, 256. Ini adalah hasil embedding kita yang bisa kita masukkan ke model. Oke, sekarang waktunya kita ini ya, coding. Oke, saya punya data di sini, data spam text message. Dia punya dua kelas, ham dan spam ya. Ham ini berarti kalimat yang bukan spam ya. Kalau spam ya berarti kalimat yang spam ya, kayak free entry in a to weekly conference bla bla, kalimat-kalimat yang bukan kalimat yang penting lah ya, buat misalkan email kita dan seterusnya. Oke. Nah, persebaran datanya bisa ditunjukkan di grafik berikut ini ya. Jadi saya punya data ham lebih banyak daripada data spam. Oke, ada sekitar 5572 rows. Kita ambil sentence-nya, message-nya ya. Kemudian kita akan pakai Crash Tokenizer, kemudian page sequence, kita import torch untuk MLP yang disarankan ini ya. Max length untuk setiap kalimat adalah 50. Kemudian kita ambil 1000 words untuk datasetnya kita 10.000 words ya, kita pakai 10.000 words saja. Kemudian kita fitkan. Oke. Bagian sini sudah jelas saya kira. Terus teks-teks yang sudah kita tokenize tadi kita ubah ke dalam bentuk sequence ya. Setelah itu kita petkan panjangnya 50 sehingga kita dapat matriks 5572,50 ya shape-nya. Nah, di sini adalah bagian implementasinya. Kita import GMLP untuk language model ya. Jadi modelnya adalah GMLP for language modeling. Deep modelnya adalah 300 ya. Kemudian channel projectionnya, ukuran untuk channel projectionnya adalah 256. Kemudian sequence length-nya adalah 50. Oke. Oke, ini tipe datanya NumPy. Kita harus ubah ke dalam bentuk tensor ya. Kita cek, ternyata sudah berubah ya. Torch tensor. Oke, sekarang kita panggil modelnya kita, terus kita kirimkan nilai embeddingnya kita di sini ya, 5572,50 ya. Setelah training kita akan dapat embedding size-nya adalah 5572,50,300 ya. 300 didapat dari di modelnya ini ya. Oke. Kemudian karena ini prosesnya lama ya, jadi saya save dulu. Saya save hasil embeddingnya ini supaya kalau ada masalah apa-apa bisa kita tinggal load saja, tidak perlu training. Oke, setelah kita dapat ini, kita bisa jadikan ini sebagai data inputan buat LSTM-nya kita ya. Jadi ini import package yang biasanya kita pakai untuk LSTM saja ya. Setelah itu labelnya kita ubah jadi 0 dan 1. Karena X ini tipe datanya torch tensor, sementara Keras dia terimanya NumPy, kita harus ubah X menjadi NumPy. Oke, kita pisahkan menjadi data training dan data testing. Kita cek trainingnya 4457 ya, 4457 kalimat. Ini model LSTM-nya kita. Nah, extend shape-nya, input shape-nya adalah extend shape 1, berarti 50, extend shape 2, 50,300. Nah, saya fitkan, kita lihat di sini kita pakai validation split 0,1 ya.
Kita pakai 0,1 data validation. Kita coba lihat akurasi validasinya. Dari 0,84 naik 94, 0,94, 94, 94 sampai 96. Ini hanya 10 epoch saja. Hasilnya sudah akurasinya 98%. Oke, sesuai ya. Kalau begitu sekarang waktunya kita melihat implementasi bagian sininya ya, GMLP for Language Model. Ketika saya buat objek instan dari objek ini, instan objek dari GMLP for Language Model ini, dia akan manggil kelas ini, GMLP for Language Model, dengan mengirimkan num of token 10.000 di model. Kalau kita berarti 300 tadi. Kemudian ukuran ukuran feed forward networknya adalah 256 tadi ya ukurannya. Oke. Kemudian pakai layer embedding dari Torch dengan nilai jumlah token dan di model ya, kita embeddingkan. Dari sini maka kita akan dapat matriks 3 dimensi lah ya. Setelah itu embeddingnya kita panggil, kemudian embeddingnya kita kirimkan ke model. Modelnya kita apa? Modelnya kita adalah GMLP. Kita ke atas kelas GMLP. Nih. GMLP terdiri dari sekian stack GMLP block ya. Jumlah stacknya itu sudah kita tentukan 6 sesuai dengan paper ya. Berarti ada 6 blok GMLP ya. Kita panggil 6 blok GMLP menggunakan looping ini ya. Kemudian ketika menginstan objek dari GMLP block, kita kirimkan nilai dmodel ya. Kemudian dffn kita tadi nilainya 256 ya. Dmodel ini 300, kemudian sequence length 50. Kita panggil GMLP block di sini ya. Urutannya adalah kita lakukan normalization terhadap data, kemudian kita aktifasi dengan GLU, kemudian kita panggil SGU ya. Special Getting Unit. Special Getting Unit ini kita panggil ke atas lagi ya. Special Getting Unit. Di Special Getting Unit kita split X menjadi 2 ya, U dan V. Kemudian V kita normalize dan kita proyeksikan special projection menggunakan convolution satu dimensi, dan kita lakukan element wise multiplication. Oke, kemudian kita kirimkan balik ke GMLP block. Kita kirimkan balik ke dalam X ini. Setelah itu X kita proyeksikan lagi dan kita tambahkan dengan residual atau shortcut. Kalau di papernya menggunakan bahasa shortcut. Setelah itu kita kembalikan ke kelas GMLP ini. Setelah itu kita kembalikan lagi ke kelas GMLP for Language Model, dan akhirnya kita dapat X di sini dengan ukuran 5572 kali 50 kali 300. Oke, itu dia. Kalau saya lihat akurasinya sudah bagus ya, 98% ya, untuk data yang hanya 5000 dan epoch yang hanya 10. Oke, good. Sampai ketemu.